Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa episode yang ke-84. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Saya Guntur Siboro akan menjadi host Anda pada malam ini. Kita memiliki satu topik yang menarik. Kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ketika dijalankan oleh seorang yang luar biasa, menjadi luar biasa. Topik kita malam ini adalah usaha milenial beternak bebek. Acara Kamu Bisa ini merupakan kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis 1/10. Kita ingin membahas acara-acara yang dapat membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Usaha milenial beternak bebek. Kenapa kita katakan usaha milenial? Karena narasumber praktisinya adalah seorang milenial. Narasumber praktisi kita pada malam ini adalah Jordan Fujio Tirada. Kita sapa dulu Bro Jordan. Selamat malam Bro Jordan. Ya, suaranya mungkin kedengaran? Kelihatannya? Ya, jelas. Oke. Ya, selamat malam. Apa kabar Bro Jordan? Baik, puji Tuhan baik. Sehat sekarang. Ya, saya pengen tahu nih milenialnya umur berapa ini ya Bro Jordan ini? Sekarang saya udah 28, Pak. 28 Lahiran ya? 94. Iya. Iya, ini luar biasa ya. 94 itu milenial sampai 99 atau 2000 ya. Jadi ini kita akan melihat bagaimana Bro Jordan ini berusaha beternak bebek dan tidak mulus, ada usaha-usaha yang dilakukan. Nah, kita akan juga ditemani oleh narasumber ahli kita. Narasumber ahli kita adalah Insinyur John Lee Warren MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan, pertanian, peternakan dari Universitas Papua, Unipa di Manokwari. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam Pak Jordan, dan selamat malam pemirsa di rumah. Baik, Pak John Lee lagi di luar kota ya, lagi di Manado Pak John Lee ya? Ya, betul. Aman, baik, terima kasih. Sebenarnya ada satu lagi narasumber ahli kita pada malam ini, Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang MS. Beliau adalah dosen peternakan dari Universitas Andalas, namun beliau mengalami kedukaan kemarin karena ibunda beliau telah diizinkan Tuhan beristirahat sementara. Oleh karena itu, Prof. Salam tidak bisa menemani kita malam ini. Kita sampaikan belasungkawa, turut berduka cita untuk Prof. Salam. Baik, sebelum kita akan berdiskusi dengan Bro Jordan dan Pak John Lee, kita lihat dulu video aktivitas dari Bro Jordan ketika beternak bebek. Dan kita lihat tadi berbagai aktivitas yang dilakukan di tempat peternakan bebek yang dimiliki oleh Bro Jordan Fujio Tirada. Bro Jordan, sudah berapa lama ini berusaha atau beternak bebek? Saya mulainya dari lulus kuliah itu 2017 ya, itu saya mulai belajar beternak bebek dari 400 ekor itu. Itu sampai sekarang
atas 6.000. Itu 5 tahun lalu ya. Sekarang tadi kalau melihat kandang itu kapasitas berapa itu? 5.000? 6.000 yang sekarang tuh. 6.000 ya. Nanti kita bahas. Tapi saya bikin 2.000. Nanti kita bahas profitabilitasnya seperti apa ya. Karena tadi mulainya dengan berapa tadi? 100? 300 ekor. 300 ya. Itu 5 tahun lalu dan sekarang sudah ada 6.000 ya. Ini di pinggiran kota Jakarta ya, Bro Jordan ya? Iya betul Pak Guntur. Iya. Baik, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam dengan Bro Jordan, saya ingin tanya dulu kepada Pak John Lee ya. Ini nilai ekonomis dari peternak bebek ini apa aja Pak John Lee? Ya, beternak bebek atau itik ini sebetulnya tidak berbeda dengan beternak ayam kampung karena karakteristiknya itu hampir sama. Hanya saja memang dari segi ketahanan terhadap penyakit, ternak itik ini atau bebek ini masih jauh lebih tahan dibandingkan dengan ternak ayam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak banyak pengusaha ternak itik yang ada di Indonesia dibandingkan dengan ternak ayam kampung atau ternak-ternak ras, misalnya ayam petelur dan ayam pedaging. Oleh karena itu, potensi dan peluang pasar itu masih jauh lebih besar ya beternak itik dibandingkan dengan ternak ayam ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang kecenderungan konsumen sekarang lebih banyak untuk mengkonsumsi juga daging itik di berbagai kesempatan termasuk di restoran maupun di rumah-rumah makan. Sehingga memang sampai hari ini usaha ternak itik itu masih sangat cerah, masih sangat potensial. Tetapi pelakunya itu yang masih sangat sedikit. Kalau toh ada ya yang peternak itik itu mereka kombinasikan dengan usaha sawah ya, usaha padi. Jadi ketika mereka bertani tanaman padi, kemudian mereka barengi dengan usaha ternak itik tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Begitu Pak Guntur. Baik. Jadi kelihatannya Pak John Lee nilai ekonomisnya lebih tinggi ya untuk bebek dibanding ayam ya? Ya, betul. Nilai ekonomisnya lebih tinggi karena memang dia lebih tahan terhadap penyakit. Kemudian pangsa pasarnya itu masih lebih stabil. Sementara kalau ternak ayam itu dia pasang surut ya. Kalau dia kena penyakit, pada akhirnya stok di pasar juga akan menjadi sangat terbatas. Terutama ternak ayam kampung. Dan nilai jual telur dan dagingnya juga lebih tinggi dibanding ayam. Nilai jual telurnya itu lebih luas sebetulnya untuk ternak itik. Kenapa? Karena dia bisa menjual dalam dua jenis, telur segar dan telur yang sudah diawetkan. Nah, telur yang sudah diawetkan ini bisa diawetkan dengan cara diasinkan. Dan ini jauh lebih baik karena dia bisa tahan lama. Sehingga telur itik ini lebih efisien ya, sehingga bisa dipasok ke semua pasar karena memang tahan lama dalam penyimpanan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak John Lee ya. Bro Jordan, waktu memilih untuk memulai usaha peternakan bebek, ini sempat mempertimbangkan ayam atau bebek? Atau memang sudah tahu langsung mau ke bebek? Pertama tuh saya dari coba-coba sih Pak. Memang karena untuk mencari potensi usaha apa, kira-kira saya cari dari internet, dari buku. Pernah, jadi waktu itu sempat coba lele, bebek petelur juga ada sempat. Melihat ayam juga udah coba sempat menghitung tapi kayak terlalu seperti yang dikatakan Pak John Lee tadi yang fluktuasi harganya juga yang bisa naik turunnya drastis gitu di pasar, yang akhirnya saya coba melihat ke bebek pedaging ini yang demand-nya yang semakin bertumbuh tapi yang peternaknya itu masih sedikit ya. Baik. Ini ya, Bro Jordan ini memiliki background wirausaha atau enggak? Gimana bisa untuk seumur Anda
yang kebanyakan berpikir jadi pegawai, kok berpikir mau jadi wirausaha ya? Jadi apa punya background pendidikan atau background keluarga atau memang ingin saja berusaha? Oh, kalau dari keluarga juga nggak ada background wirausaha, pegawai juga. Nah, tapi saya juga kuliah ekonomi kebetulan, terus ada eh, mata kuliah entrepreneurship, dan saya juga memang tertarik untuk melihat karena banyak sekali kisah-kisah sukses orang, saya ikut seminarnya. Jadi memang dari kemauan dan juga cari referensi, makanya saya juga mau terjun ke dunia wirausaha. Baik, baik. Ini kalau secara teori kewirausahaan Pak John Lee, ini kan tanda-tanda yang menarik ya. Seorang yang milenial memilih untuk berusaha ya. Ini bisa dibahas sedikit Pak John Lee. Bagaimana ini sebenarnya tidak punya lingkungan keluarga yang ingin yang wirausaha, tapi boleh dikatakan Bro Jordan ini belajar sendiri nih. Ini model seperti apa nih Pak John Lee? Ya betul. Jadi Pak Jordan ini sebetulnya selain latar belakang pendidikan mendukung, tapi juga yang paling penting adalah memang dia memiliki kemauan keras untuk mencoba. Ya, dari kesaksian tadi sebetulnya walaupun singkat, tapi dia mencoba untuk memilih beberapa jenis usaha pada waktu memulai. Ya, pada waktu memulai. Dan memang seorang pelaku usaha tidak bisa langsung memutuskan untuk satu jenis usaha. Dia perlu melakukan pengkajian, kemudian melakukan analisis. Lalu kalau memang betul-betul dia memiliki background pendidikan yang bagus, dia akan bisa untuk menganalisis mana ide bisnis yang terbaik. Dan kalau dia sudah bisa mendapatkan ide bisnis terbaik, kemudian dia menganalisis, dia kemudian mencoba dan dia mengembangkan, itu jauh lebih mudah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi generasi milenial yang lain. Artinya sebetulnya berwirausaha itu kan tidak harus penuh dengan teori, tidak harus sekolah S1 ekonomi, tapi sebetulnya tanpa latar belakang ekonomi, yang penting memiliki jiwa dan semangat wirausaha, dia pasti akan bisa. Nah, yang menjadi masalah Pak Guntur, ada banyak generasi muda kita di negara kita ini yang memang belum begitu familiar ya untuk menjadi seorang wirausahawan, apalagi di umur-umur muda. Dia selalu memiliki pandangan ke depan itu kalau boleh dapat pekerjaan yang bersih-bersih lah ya. Kalau boleh di kantor, kemudian pakaian bersih, pakaian seragam. Dan ini yang harus kita rubah. Jadi mindset generasi muda kita ini harus dirubah. Artinya seperti Mas Jordan ini ya, tidak mesti dia harus menggunakan pakaian bersih karena dia ada di kandang. Tetapi kalau hitung-hitungan kita sekarang memiliki populasi 6.000, gaji seorang pegawai jauh lebih rendah dibandingkan dengan income yang didapat lewat usaha yang sedang dikembangkan oleh Mas Jordan ini. Saya kira begitu. Baik, baik. Ini kalau boleh dikatakan Bro Jordan, teknik Anda trial and error ya? Coba-coba ya? Iya, trial and error. Tapi dipelajari juga dari sisi teorinya. Saya juga datang ke peternak-peternak yang udah jalan. Jadi ya saya juga cari tahu, tapi prakteknya tentunya ada trial and error juga ya. Baik, baik. Kalau boleh dikatakan pernah gagal ya, Bro Jordan ya? Oh, di peternakan BW ya pernah. Iya. Baik, tadi katanya mulainya dengan bebek petelur. Iya, pernah nyoba petelur, tapi kurang bagus waktu itu hasilnya. Jadi saya beralih ke pedaging ya? Pedaging gitu. Oke, jadi kalau boleh dikatakan itu tadi yang di video tadi, itu bebek pedaging ya, Bro Jordan ya? Iya, betul Pak Guntur. Baik. Kalau saya baca ya, bebek ini atau itik berasal dari daratan Amerika. Aslinya merupakan itik liar. Jadi sebenarnya bebek atau itik ini liar tadinya. Kemudian diternakan menjadi bebek ternakan ya, Anas domesticus ya. Kemudian ada 3 jenis itik atau bebek. Yang pertama adalah bebek petelur. Itu ada berbagai macam ya. Ada namanya Indian Runner, kaki Campbell, Buff Orpington, Alabio. Ya, Alabio ini petelur katanya, tapi bisa juga pedaging. Bebek Magelang, bebek Mojosari, bebek Cihatep, bebek Tegal, bebek Bali ya. Itu bebek petelur ya.
Nah, dari yang saya sebutkan tadi, apa bebek mana yang Bro Jordan pakai untuk ketika usaha petelur, bebek petelur? Iya betul Pak, itu Pak Guntur, itu jenis-jenis bebek Jenis. yang ada, tapi sekarang perkembangannya itu karena perkawinan silang, genetikanya dibentuk dari yang saya pakai sekarang, dan kebanyakan juga beredar di pasaran itu bebek packing hibrida namanya. Jadi Oke. percampuran bebek Jawa Mojosari dan bebek packing yang dari Cina itu. Oke. Jadi hibrida ya. Kemudian bebek pedaging Iya. ya. Jadi jenis kedua tadi bebek petelur, kemudian bebek pedaging. Ada bebek Peking, Rouen, Aylesbury, Muscovy. Ini Muscovy ini yang dinamakan entok Pak John Lee ya. Muscovy kalau ininya, itik Manila. Betul. Cayuga, Ya. hibrida, Branti. Branti ini adalah persilangan entok dengan bebek lokal. Jadi ya Bro Jordan pakai yang hibrida ya. Silang antara Peking dan Mojosari. Iya betul Pak. Kenapa pilih yang hibrida, Bro Jordan? Kenapa nggak yang Peking? Katanya Peking ini lebih besar. Iya lebih besar, tapi kalau saya dari bebek hibrida ini, yang pertama itu waktu panennya Pak, yang Lebih cepat. itu 30 hari udah bisa panen, terus kualitas dagingnya juga memang disukai ya di kebanyakan konsumen gitu. 30 hari ya? 35. Oh, 35 hari. Kalau bebek Peking yang murni lebih lama. Mungkin bisa 45 hari 45 sampai 2 hari, bulan ya. tuh. Tapi beda berat badannya jauh. Jauh. Oke. Kalau bebek packing juga ada pasarnya sendiri sih itu Pak. Emang pilihan dagingnya sih. Oke. Tapi kalau dilihat kebutuhan pasar mana lebih banyak? Bebek Peking atau yang hibrida? Yang hibrida ini yang sekarang. Lebih banyak ya. Yang Karena mungkin rata-rata beredar itu. ya, karena mungkin bebek Peking lebih mahal ya, Jordan ya. Oh iya, dari DOD-nya, bibitnya itu memang lebih mahal juga sih. Oke. Kemudian ada jenis bebek yang ketiga. Nah, ini juga menarik. Ternyata bebek ornamental ya, untuk bebek hias ya. Hewan peliharaan hias. Itu ada jenisnya East India, Grey Coll, Mandarium, Blue Swedish, Crested, dan Woods. Jadi ternyata ada tiga macam bebek yang bisa diusahakan, yaitu bebek petelur, bebek pedaging, dan bebek hias ya. Jadi Bro Jordan sudah pernah melakukan bebek petelur dan bebek pedaging ya. Kita dalami sedikit tentang bebek pedaging ini. Kenapa? Apa kelebihan beternak bebek pedaging dibanding bebek petelur? Mungkin Bro Jordan bisa terangkan karena sudah pernah melakukan dua-duanya. Apa kelebihannya? Kenapa memilih sekarang pedaging? Yang saya tahu mungkin bebek petelur dan bebek pedaging mungkin setiap peternak juga ada resiko keuntungannya sendiri-sendiri ya. Tapi saya juga ketemu tekniknya segala macam itu lebih di bebek pedaging. Sama bebek pedaging itu lebih pasti dan lebih cepat panen itu. Jadi kalau bebek petelur juga itu kita memang ada teknik khusus yang saya tahu itu, terus harus disesuaikan dengan iklim, pakannya juga itu berpengaruh besar sama hasil telurnya itu. Jadi kalau nggak bertelur, tapi bebeknya itu kan harus tetap diberi pakan juga, itu yang jadi cukup besar ya cost-nya itu. Tapi kalau di bebek pedaging ya kita kasih makan, pokoknya fokus penggemukan, udah selesai, kita langsung bisa panen. Gitu. Baik, jadi dari sisi kemudahan pemeliharaannya lebih mudah bebek pedaging ya, dan dengan cepat bisa dimonetisasi ya. Mungkin ada komentar dari Pak Joni mengenai apakah pedaging atau petelur atau seperti apa? Karena mungkin sama dengan di ayam ya Pak Joni ya. Betul ya. Jadi sebetulnya itik ini kalau kita ikuti sejarahnya terutama di Indonesia itu didomestikasi dari jenis belibis yang ada di sawah, di sungai-sungai air tawar itu. Banyak belibis dan kemudian didomestikasi, kemudian jadilah itik. Kemudian dikembangkan di berbagai daerah, kemudian muncul ada itik Magelang, itik Alabio, bahkan ada itik Filipina dan lain sebagainya. Nah,
Yang menjadi masalah adalah kalau kita mau beternak itik untuk produksi telur, ya, dia bersaing dengan telur ayam. Nah, biasanya telur itik itu kalah ya bersaing dengan telur ayam karena hampir semua konsumen lebih memilih mengkonsumsi telur ayam dibandingkan dengan telur itik. Itu yang barangkali masalah kalau kita mau kembangkan telur itik petelur dalam jumlah yang besar. Tetapi kalau kita mau kembangkan itik untuk menghasilkan daging, saya kira sama dengan ayam potong broiler, ya. Hanya dalam waktu yang sangat singkat sudah bisa dijual dan potensi pasarnya itu sangat luas. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat mengkonsumsi daging itik itu sama dengan dia mengkonsumsi daging ayam. Malahan sekarang ada kecenderungan orang mulai meninggalkan mengkonsumsi daging ayam potong atau broiler, tapi mereka sudah mulai beralih ke konsumsi daging itik. Dan itu di rumah-rumah makan, di restoran-restoran itu tersedia. Jadi saya kira itu yang barangkali menjadi alasan sehingga Mas Jordan ini jauh lebih mau memilih untuk mengembangkan ternak itik jenis pedaging. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masa panen 35 hari, ya, dia menjadi sangat efisien karena itik yang dipelihara untuk mendapatkan daging kalau sudah dikasih pakan yang sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan hidupnya, maka dia akan berkembang dengan normal dan pada masa atau pada usia 35 hari itu memang sudah bisa dipanen. Karena kalau dia ditahan sampai lebih dari 35 hari, konsumsi pakan akan menjadi banyak, kemudian cita rasa daging itik itu akan menjadi lain, sehingga akan menurun minat konsumen untuk mengkonsumsi. Jadi sudah pas ya di umur 35 hari kemudian dipanen, kemudian konsumsi pakan belum begitu banyak, dia menjadi sangat efisien, makanya di saat itulah dia akan mendapatkan keuntungan yang optimal, keuntungan yang maksimal. Demikian. Kandungan lemak daging bebek, daging itik lebih rendah dari ayam ya? Jadi lebih sehat katanya. Ya, betul. Baik. Jadi mungkin nilai kompetitifnya dibanding daging ayam akan lebih tinggi. Kita kembali ke Jordan ya. Jordan. Ini tadi bibitnya beli atau buat sendiri? Apa nih istilahnya day old duck ya, DOD ya? Iya, DOD, day old duck. Ya. Saya beli sendiri, ada perusahaan yang memproduksi bibitnya itu. Breeding farm ya. Iya, ada breeding farmnya. Oke, boleh diceritakan day old duck ini umur berapa sih Bro Jordan? Ketika Anda beli umur berapa dia? Dari umur 1 hari. Jadi dari menetas itu 1 hari itu udah langsung dikirim ke kita, ke peternak. Dan ini ada kriteria yang Anda sampaikan ke suppliernya, seperti apa bibit yang baik lah kira-kira seperti itu. Apa ada kriterianya? Oh iya, yang farm yang produksi bibit ini juga kan ada beberapa tuh Pak. Yeah. Jadi saya juga di situ juga ada trial and error. Saya pernah cobain dari bibit A, bibit B, akhirnya sampai ketemu ada satu produsen ini yang di daerah Gunung Sindur dan ada juga yang dari Kediri, itu yang hasilnya itu yang paling efisien, paling bagus gitu. Kalau Bro Jordan lihat DOD ini dengan mata bisa tahu mana yang baik atau tidak? Apa ciri-cirinya? Iya, matanya cerah, terus bulunya juga terang ya, mengkilat, terus dari postur tubuhnya juga kan itu ideal ya. Baik. Jadi itu aja sih. Padahal ini umur 1 hari ya, jadi sudah kelihatan mana yang sehat, mana yang Iya, gerakannya juga yang aktif ya. Kenapa? Ya, kita lihat juga dari pergerakannya juga yang lebih aktif gitu. Baik.
Jadi ini dikirim umur sehari, ini tingkat kematiannya berapa persen, Bro Jordan? I mean, ini kan masih sangat bayi ya. Iya, iya. Eh, Rata-rata itu kalau normal dan masih hitungannya yang bagus itu saya 4% tuh Pak, sampai panen itu. Dari Oh. umur 1 sampai umur 35 itu 4%. 4% ya. Jadi 4% mati ya. Kalau saya lihat Iya, dari berbagai literatur menuliskan sampai 10% ya. Jadi 4% ini ini bibit yang cukup bagus ya. iya cukup bagus. Sama ya cara peternaknya juga kan yang Oke. menjadi kunci juga menurut saya Pak. Oke. Boleh ceritakan sedikit tadi kandang itu kandang seperti apa? Karena ada pilihan kandang apa namanya kandang yang apa namanya yang bertingkat atau kandang tadi kalau nggak salah kandangnya alas jerami ya, kandang panggung atau kandang jerami ya? Iya, kandang yang di alas jerami. Jadi ada beberapa yang paling umum itu kan yang masyarakat zaman dulu di Angon itu dari sawah. Cuma ada juga yang semi intensif itu yang ada yang terbuka, terus tengahnya itu tertutup. Tapi kalau saya ini yang memang full intensif yang tertutup yang saya pakai. Dan kadang-kadang itu harus kering. Alasnya itu dipakai sekam padi itu. Dan sekam padi ini harus diganti berapa sering, Bro Jordan? Itu dilihat dari kalau udah mulai basah, terus kelembapannya juga itu kan berpengaruh. Jadi kita nambah-nambahin aja sampai hari panen. Begitu panen kita bersihkan lagi sampai ke tanahnya gitu. Baru begitu mau masuk lagi baru kita ganti yang baru. Cuma di masa perawatannya itu tinggal ditambah-tambahin aja sesuai kebutuhan. Okay. Yang penting kadang-kadang tuh pastikan kering gitu. Oke, jadi tidak dibersihkan tapi ditambah ya supaya kering dia ya. Ditambah, betul. Oke. Ini sebenarnya kalau kita lihat ada pilihan kandang panggung ya. Kenapa tidak memilih kandang panggung, Bro Jordan? Artinya yang seperti panggung dan kotorannya ke bawah dan bisa dipakai ya untuk apa namanya untuk pupuk dan lain-lain. Kalau kandang panggung memang ada beberapa pilihan, cuma di bebek itu karena saya juga lihat referensi dari peternak-peternak lain yang lebih senior itu dari pengalaman mereka juga katanya kurang bagus. Jadi ya ada yang dibentuk panggung yang alasnya itu udah nggak pakai sekam tapi langsung jatuh ke kolam ikan gitu. Kolam. Jadi ya tergantung aja tuh Pak. Oke. Tergantung lahan yang kita miliki gitu. Oke. Mungkin ada komentar dari Pak John nih terkait dengan kandang ini, kandang panggung, kandang jerami tanah. Ya, jadi sebetulnya kandang itu berbagai macam dibuat ya. Ada sistem baterai atau bertingkat ya, menggunakan bahan yang juga bermacam, bisa menggunakan kayu atau bambu atau kawat sekalipun. Tapi ada kandang sistem postal di mana itik itu diumbar. Dan kalau yang Mas Jordan punya kandang tadi adalah sistem liter ya, dia menggunakan sekam padi untuk bisa dialas di atas tanah. Dan ini juga sangat bagus ya, sangat bagus karena kalau sistem baterai itu kan mahal memang ya. Kita membeli kawat, kemudian membeli kayu mahal ya. Sementara sistem liter ini jauh lebih murah dan tinggal kita melakukan manajemen liternya ya. Jadi ini istilah yang barangkali banyak tidak diketahui oleh para peternak. Manajemen liter ini artinya pada saat kita menyediakan lantai untuk ternak itik, kalau boleh tanah itu sudah diratakan, kemudian dialas dengan pasir atau ditambah dengan kapur putih ya, supaya apa namanya liter itu tetap kering, kemudian tidak berbau. Kemudian kita tambahkan dengan sekam padi atau sekam kayu. Nah, ada 3 syarat untuk kandang liter ini. Pertama, tidak boleh berair, tidak boleh basah, tidak boleh lembab. Kalau toh salah satu dari ketiga ini ada, tadi sudah dikatakan oleh Mas Jordan, harus segera diambil yang bagian basah itu kemudian dibuang.
kemudian diganti dengan liter yang baru, dengan sekam padi yang kering atau sekam kayu yang kering. Sehingga tetap dijaga, tidak terjadi kelembapan, tidak ada basah, kemudian tidak berair. Karena kalau tiga itu ada, salah satu saja itu sumber berkembangnya bakteri. Dan itu menjadi penyebab itik akan sakit. Sama juga dengan ayam. Oleh karena itu memang sistem liter ini harus selalu diperhatikan ya. Setiap hari harus diperhatikan, jangan ada yang basah. Kalau ada yang kena dengan sisa air minum harus segera diganti. Tidak boleh basah sama sekali. Dan liter ini, sistem liter ini sangat murah ya, sangat murah, kan hampir tidak membeli sekam padi, tidak membeli sekam kayu ya. Dan itu bisa diganti dan bisa di stok ya. Misalnya kalau kita memanage liter itu dengan baik, kita punya stok sekam di gudang itu hanya tinggal kita ganti-gantikan. Nanti pada saat panen selesai, semua bagian dari kandang itu harus dibersihkan, liter itu harus dikumpulkan, sudah bercampur dengan urin dan feses, kemudian masukkan ke dalam karung dan kita akan olah dia untuk menjadi pupuk. Dan kita masukkan lagi liter yang baru. Begitulah periode penggantian liter sesuai dengan periode panen. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Bro Jordan jual ininya, jual apa bahan pupuknya atau kotorannya nggak diberikan kemana? Pupuknya itu saya bagi-bagi aja ke petani itu. Oke. Jadi dibagi ke petani ya. Ini tadi kandangnya kan kandang yang luas ya. Apakah kandangnya berbeda-beda untuk ketika baru DOD datang, kemudian ketika sudah mulai membesar, kemudian sudah siap menjadi sudah besar, atau ketika datang masih dibuat kandang kecil? Iya, pas datang itu DOD itu sampai, kalau saya itu sampai 10 hari itu di kandang starter namanya, yang kita harus jaga suhunya itu harus lebih pakai lampu untuk jadi pemanas. Iya, begitu udah 10 hari badannya udah lebih kuat, baru kita turunkan ke kandang finisher, kandang pembesaran. Gitu. Jadi kalau kandang starter ini kecil-kecil ya, dengan kapasitas berapa dia? Kalau yang kandang starter itu pokoknya 1 meter itu 60 ekor. 60 ekor bisa ya? Iya. Kalau udah kandang yang besar tadi, berapa itu kapasitasnya? Kalau yang udah besar 1 meter itu isinya 7 ekor tuh, yang pas. 7 ekor ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau 6.000 berapa ukurannya ya. Baik. Baik, pemirsa sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia, bisa menyampaikan pertanyaan melalui Facebook Live maupun channel YouTube daripada Hope Channel Indonesia. Sebelum kita akan lanjutkan, kita akan lihat dulu yang satu ini. Coto Makassar, tapi nggak pakai daging. Mari kita coba. Nih bahan-bahannya. Yang pertama, jamur shiitake, terus daging nabati. Opsi aja sih, kalau ada yang lain kenapa enggak? Nggak harus terus-terusan kejar dia kan. Terus tahu dipotong-potong. Nih kacang mede, tapi udah direndam 30-1 jam. Nggak perlu lama-lama, kalau lama-lama nyesek. Terus daun bawang, batang serai, daun jeruk nipis, ini lengkuas, biji luwak, cabe. Terserah sih pakai apa enggak. Terus ada bubuk bawang merah, bubuk bawang putih, kaldu jamur. Kalau aku pakai yang mereknya. Yang pertama, bumbu halusnya harus di blender dulu. Lengkuas, biji luwak sama tabe di blender, kerak gitu. Pasang kompornya, masukin wajan, taruh air sampai blubak, terus masukin serai, daun jeruk, tahu sama jamur, diaduk. Habis itu masukin bubuk bawang merah, putih sama kaldu jamur, aduk-aduk lagi. Terus masukin kacang mede yang udah direndam, terus di blender, aduk-aduk lagi. Masukin bumbu yang di blender, diaduk. Masukin daging nabati. Ini tadi gue cobain, rasanya masih belum enak, jadi gue masukin lagi bubuk bawang merah, bubuk bawang putih sama kaldu jamur biar pas rasanya. Diaduk-aduk sampai blubak, pas masukin daun bawang, diaduk-aduk. Widih, jadi. Jangan lupa pakai jeruk nipis, kecap manis. Nah kalau udah tinggal disajiin aja terus dimakan. Enak nih. Kayaknya masih panas tapi mau gue cobain. Rasanya enak. Jangan lupa cobain Coto Makassar tapi nggak pakai daging.
Baik, para sahabat Hope Channel Indonesia, kita kembali pada acara Kamu Bisa dengan topik usaha milenial beternak bebek. Bersama narasumber praktisi kita, Bro Jordan Fujio Tirada, dan narasumber ahli kita, Bapak John Lee Warren. Baik, tadi sementara kita break sebentar, ada pertanyaan ini. Nggak tahu pertanyaan ini bisa dijawab atau tidak. Kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa, karena bukan terkait dengan peternakan atau bisnisnya ya. Pertanyaan ini dari Pinta Sinaga Situmorang ya. Pertanyaannya, apakah benar kalau makan daging bebek mengakibatkan sakit pinggang? Ini saya belum pernah dengar, tapi nggak tahu. Bro Jordan atau Pak John Lee bisa jawab ini. Sakit pinggang katanya. Benar nggak? Silakan. Ada yang mau jawab? Masih mute. Kalau sakit pinggang, Ya, silakan Pak John Lee. kalau sakit pinggang yang umum itu kan karena kurang minum air saja. Tapi kalau karena daging, saya belum pernah dengar sih, belum pernah dengar. Intinya bahwa sebetulnya daging itik atau daging ayam itu kan sumber protein kemudian lemak yang banyak. Ya, Dan kalau kaitannya dengan sakit pinggang barangkali kecil kemungkinan. baik. Kecil Baik. kemungkinan. Jadi ginjal itu urusannya dengan suplai air ya, Pak Air. John Lee ya. Ya, betul. atau Bro Jordan pernah mendengarkan kasus seperti ini? Enggak ya? Oh, saya juga belum pernah sih. Cuma memang saya tahu daging bebek itu mungkin kolesterolnya lebih tinggi mungkin gitu. Oke. Jadi mungkin apa ada pengaruh, tapi saya nggak ngerti kalau masalah kesehatan. Baik. Kita kembali tadi sebelum kita break tadi, kita bicara soal kandang. Jadi syarat-syarat kandang yang baik itu apa, Bro Jordan? Tadi kan tentunya alasnya ya, tapi apakah terbuka atau perlu mendapatkan sinar matahari atau seperti apa? Oh iya, sinar matahari itu sangat perlu ya. Jadi pembangunan kandang juga itu kalau bisa ventilasinya itu dari timur ke barat. Jadi satu hari itu bisa kena sinar matahari. Terus yang kedua itu sirkulasi udaranya juga yang harus diperhatikan. Jadi itu kan mempengaruhi kelembapan dalam kandang tuh yang bisa bikin lebih basah di dalam kandang. Terus dari kesehatan bebek juga itu dari sirkulasinya itu yang penting. Mbak. Terus Baik. yang ketiga ya harus bersih, perawatannya kita harus rajin gitu sebagai peternak untuk memperhatikan segala sesuatunya gitu dalam kandang. Baik. Kalau predator ada nggak, Bro Jordan? Ular atau tikus atau apa? Atau binatang lainnya yang menjadi predator? Bagaimana caranya supaya jangan mendekati kandang ini? Predator ya pasti ada. Kalau di daerah saya itu ada ya, semacam musang gitu ya. Jadi saya antisipasinya makanya saya bikin kandangnya memang yang full tertutup. Oke. Jadi yang di atasnya aja yang bikin terbuka gitu. Jadi ada ventilasinya, ada jendelanya gitu. Baik. Jadi mungkin harus tertutup dan ada ventilasi samping ya, tapi di atas tertutup juga. Baik, kita bicara pakan ya. Pakan apa yang diberikan dan apakah ada pada umur-umur tertentu berbeda? Iya, yang saya tahu pakan ya banyak yang peternak lain banyak yang pakai bahan alami, ada yang pakai pakan pabrik. Tapi saya itu untuk mengejar juga panen 35 hari itu saya pakai pakan pabrik full. Jadi tapi itu dibagi dua, yang waktu DOD yang sampai umur 10 itu pakannya itu jenisnya yang berbeda, yang proteinnya juga lebih tinggi. Begitu udah ke kandang pembesaran itu ada yang jenis yang lain juga gitu. Oke, Tapi jadi full itu pakan pabrik sih. jadi full pakan pabrik ya. Kalau pakan sendiri ada apa kelemahannya, Pak? Kalau pakan buatan sendiri kelemahannya apa, Bro Jordan? Udah pernah coba atau memang tidak pernah coba? Iya, udah pernah coba itu hasilnya Pak. Waktu panennya itu lebih lama, terus bobotnya juga yang lebih kecil, yang pengalaman saya gitu. Lebih kecil ya. Namun biayanya
apakah harga pakan ini membuat dia tetap ekonomis? Karena mungkin sebagian Sejauh ini memilih ya, campuran karena biaya ya. iya. Memang di peternakan itu cost operasional yang paling besar itu memang di pakan. Tapi dengan pakai pakan pabrik itu masih menguntungkan sejauh ini gitu. Baik, baik. Jadi tetap menguntungkan ya. Mungkin komentar dari Pak John Lee dari Ya. penggunaan pakan konsentrat pabrik atau pakan buatan sendiri ya. Kalau nggak salah dalam beberapa acara yang lalu kita bicara di ayam, Pak John Lee sebagai peternak ayam menambahkan pakan-pakan campuran sendiri ya. Mungkin Pak John Lee bisa memberikan komentar. Apakah ini hampir sama antara ayam dengan bebek ini? Ya, sebetulnya tidak berbeda. Ternak ayam potong ya, broiler dengan ternak itik untuk pedaging, sebetulnya sama saja. Yang menjadi masalah adalah kalau mengembangkan usaha ini secara tradisional memang lebih banyak menggunakan pakan-pakan buatan sendiri, dan itu banyak di sekitar kita ya. Banyak jenis sayur-sayuran banyak, kemudian ada ampas tahu, kemudian ada dedak ya, kemudian macam-macam kita bisa dapatkan, tetapi pertumbuhannya akan menjadi lebih lambat karena formula ransumnya yang tidak sempurna, kemudian kandungan gizi juga yang dibutuhkan oleh ternak itu juga tidak sempurna dibandingkan dengan kalau kita memberikan pakan komersial kepada ternak ayam atau ternak itik itu sendiri. Nah, pakan komersial ini dibagi dua. Ada yang crumble ya, kalau tadi sudah disebutkan Mas Jordan, umur DOD ya, day old duck itu sampai dengan umur 10 atau sampai 14 hari atau 2 minggu itu menggunakan pakan komersial yang kandungan proteinnya tinggi. Kalau tidak salah sekitar 23% protein kasarnya untuk yang umur DOD sampai dengan 14 hari. Sesudah itu diganti 14 hari sampai dengan umur panen 35 hari itu dengan menggunakan pakan komersial dengan jenis pellet ya. Itu sudah ada di pabrik itu, dan ada sedikit berbeda kandungan protein di crumble dengan yang di pellet. Saya kira sama dengan yang di ternak ayam juga seperti itu. Nah, memang kalau sistem peternakan yang intensif seperti yang Mas Jordan sudah lakukan itu tidak boleh tanggung-tanggung karena jumlah ayam itiknya banyak, populasinya banyak, ya memang sudah harus habis-habisan ya, harus habis-habisan dengan modal yang tersedia untuk membeli pakan komersial supaya bisa mengejar pertumbuhan bobot badan sehingga pada usia 35 hari betul-betul sudah panen, dan diharapkan kandang harus kosong ya, kandang harus kosong, jangan ada yang tersisa. Karena di saat 35 hari itu kita semua mempunyai harapan ya, Mas Jordan juga saya kira sama, harapannya pertumbuhan itik itu akan sama mulai dari DOD itu sampai dengan panen. Sehingga pada waktu panen memang kandang harus bersih, sehingga harus digantikan dengan periode pemeliharaan berikutnya. Kalau saya tidak salah di awal tadi sudah dikatakan bahwa setiap kandang dibersihkan masuk 2.000, setiap kandang dibersihkan masuk 2.000. Memang sudah dihitung ya, skala ekonominya sudah dihitung, dan berdasarkan pengalaman dari Mas Jordan memang di jumlah itu dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimum, dan produksi optimum itu akan dicapai dengan jumlah populasi seperti itu. Kurang dari itu barangkali akan berkurang keuntungannya, lebih dari itu juga akan menjadi berkurang karena sumber daya cost-nya akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena memang biaya pakan itu kan sekitar 80-90% dari biaya operasional itu hanya dikhususkan untuk pembelian pakan. Demikian. Terima kasih Pak John Lee. Mungkin untuk gambaran pemirsa kita, Bro Jordan, itu kira-kira berapa pakan yang diperlukan per hari, per ekor per hari? Dan berapa kali dikasih makan? Kalau dari pemberian pakan ya berbeda-beda, tapi kalau saya itu dipenuhin terus gitu. Jadi satu malam itu bebek harus ada pakan terus. Nah, okay. itu kalau rata-rata itu per ekor sampai umur panen itu, saya itu satu ekor itu
menghabiskan pakan 2,9 sampai 3 kilo. 2,9 sampai 3 kilo, katakanlah 3 kilo, menghasilkan berat Iya. badan berapa, Bro Jordan? Untuk dapat bobot 1,5 sampai 1,6 1,5 kilogram per ekor. berarti rasionya 50% ya? Iya. Ya. Ini gimana Pak John Lee? Ini termasuk bagus ya? Ya, sama dengan ayam potong ya. Jadi satu ekor ayam potong mulai DOC umurnya sampai dengan umur panen sekitar 30 hari ya, 30 hari itu dia membutuhkan asupan pakan sebanyak 3 kg mulai dari DOC sampai dengan umur panen. Tidak berbeda jauh dengan yang itik pedaging tadi. Jadi harus pintar-pintar memang untuk membaca pasar, ya, peluang pasar. Kalau misalnya itik ini bisa dipanen di umur 32 hari, ya, atau 30 hari, kemudian sudah ada permintaan pasar, akan sangat bagus kalau langsung dilepas, ya, dengan harga yang sudah disepakati. Dibandingkan dengan kalau kita tahan dia sampai 35 atau 36 hari, maka konsumsi pakannya akan menjadi semakin banyak dan keuntungannya itu juga akan semakin berkurang. Ya, jadi memang ada hitungan-hitungan ya. Jadi Mas Joran pasti sudah punya hitungan-hitungan di mana skala ekonomi yang memungkinkan untuk dia bisa memelihara itik ini sampai pada batas umur tertentu harus dilepas dengan harga yang stabil, tetapi dia mendapatkan keuntungan yang maksimum. Sama dengan beternak ayam broiler juga seperti itu. Terima kasih Pak John Lee. Jadi hampir sama dengan beternak ayam ya. Mengenai penyakit apa yang sudah pernah dihadapi Bro Jordan? Penyakit itu kalau di bebek yang saya alami paling umum itu snot ya, itu yang kayak semacam ada flu, tapi bukan flu burung. Itu namanya snot, itu yang dia bisa tetap bertahan hidup, tapi hasil panennya itu lebih kecil ya, karena nafsu makannya itu mungkin menurun. Tapi ada juga yang semacam flu burung itu namanya ada di bebek itu mata biru tuh ya, terkenal. Itu yang satu hari itu bisa ribuan ekor mati sekaligus tuh bisa. Saya pernah mengalami sekali. Baik, jadi virus, ya. Mata biru yang paling berbahaya ya, Bro Jordan ya? Iya. Ini bebek bule berarti ya, mata birunya. Kalau snot dikasih apa Bro Jordan? Ada vitaminnya. Baik, vitamin ya. Tapi kalau mata biru ini kelihatannya tidak tertolong ya? Mata biru itu yang jadi resiko terbesar ya selama ini, yang udah nggak bisa tertolong ya. Cuma bisa itu di pencegahan dengan vaksin, terus kita juga kandang harus tetap steril, orang yang nggak boleh keluar masuk itu sembarangan gitu. Baik. Karena itu virus penyakit dari luar. Baik, mungkin Pak John Lee bisa memberikan komentar tambahan untuk pencegahan penyakit dan ini kelihatannya hampir sama dengan ayam ya Pak ya? Ya, hampir sama dengan ayam, tapi dia lebih banyak ke tadi yang snot dengan kolera ya. Dan memang kalau jenis-jenis penyakit ini sebetulnya intinya hanya pada manajemen kandang. Ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan, ventilasi harus bagus, kemudian harus kena matahari pagi lebih banyak ya. Makanya kandang itu kalau bisa dibangun itu harus menghadap matahari atau menghadap ke sebelah timur, sehingga matahari pagi itu masuk sampai ke ruangan kandang, dia bisa membasmi semua kuman, semua bakteri yang ada di dalam kandang. Kemudian selain tadi juga dikatakan tidak boleh basah, tidak berair, tidak boleh lembab, tapi juga drainase itu, jadi tempat pembuangan itu juga harus bagus. Ya. Jangan sampai di dalam kandang itu bersih, tapi justru di keliling kandang, di luar kandang itu lembab, basah, dan berair. Harus ada drainase untuk tempat pembuangan limbah. Dengan demikian maka ayam itu akan tetap, itik itu akan menjadi tetap sehat. Kemudian yang berikut juga yang tidak kalah pentingnya adalah selain kita memberikan pakan, harus disertai juga dengan vitamin untuk mencegah munculnya berbagai penyakit dan untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Saya kira sama dengan manusia kan begitu. Harus ditambahkan asupan vitamin supaya dia staminanya tetap bagus dan pertumbuhannya akan tetap normal. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Mungkin kita akan menggunakan waktu 10 menit terakhir ini untuk bicara panen dan bisnis ya, aspek bisnisnya.
Eh, Bro Jordan panen strict di 35 hari atau ada tanda-tandanya siap panen atau tidak? Atau apa kriterianya? Apakah berat badan atau seperti apa? Oh, iya, bobotnya itu ya kita kontrol. Kita biasa ada tabel pakannya juga yang disesuaikan dengan jumlah, terus eh, di hari keberapa tuh biasanya udah harus dapat bobot sekian gitu loh. Jadi ke 35 hari itu minimum per ekor itu udah harus masuk 1,5 kilogram minimum sampai 1,6. Tapi saya bisa itu kan karena saya ada kesepakatan dengan si konsumen gitu. Jadi permintaannya itu kebanyakan yang 1,5. Tapi ada juga yang permintaan bisa sampai 2 kilo, itu saya bisa panen tuh sampai di hari ke-41 gitu. Baik, jadi tergantung kebutuhan pembeli ya? Tergantung kebutuhan. Iya. Tapi kebanyakan tadi kebutuhannya yang 1,5 kilo ya, berarti 35 hari ya? Iya. Ini dari 6.000 ekor, ini modelnya Bro Jordan ada apa namanya, ada timingnya atau sekaligus? Saya bikin penjadwalan itu 1.000 ekor panen per minggu. Jadi 1.000 masuk, 1.000 keluar gitu. Jadi supply-nya konsisten ya? Iya. Supply kebutuhan pasarnya ya. Boleh tahu dijual kemana saja, Bro Jordan? Sampai sekarang ini saya itu ada pengepulnya yang masuk, yang dia yang bertugas untuk distribusi ke pasar, terus juga ke restoran. Tapi ada juga sebagian yang saya bawa langsung ke restoran, tapi itu harus saya potong bersih dulu untuk bawa. Jadi ada kriterianya sendiri. Oke, kalau pengepul dia hidup, dia ambil, dia urus sendiri ya? Iya, dia yang datang pakai alat transportasinya dia, pegawainya juga yang panen semuanya. Ya kita cuma awasi aja gitu. Baik. Tapi begitu penimbangan segala macam harus bareng gitu. Ya. Selama ini harga boleh dikatakan stabil terutama yang dengan pengepul ini? Sejauh ini stabil itu sekarang kan berkisar di 26.000, dia biasa tuh turun 1.025 atau bisa naik sampai 27. Cuma yang kayak pas ada pandemi barusan itu bisa sempat drop sampai di 22 gitu. Cuma itu kan in case aja gitu. Ini harga ditentukan di tempat atau memang sebelumnya sudah janji? Kita memang sepakatnya ngikutin harga pasar harga pasaran di itu tuh udah ada harganya gitu, naik turunnya gitu. Kita juga tahu itu dia sampai ke pasar tuh dibeli harga berapa itu kita udah tahu. Jadi saya jual juga dia udah nggak bisa main-main tuh. Jadi saya juga udah tahu sekarang tuh lagi 26.000 gitu. Jadi tahu sama tahu ya udah ya. Transparan. Udah sama tahu gitu. Baik. Iya. Kalau boleh tahu Bro Jordan, kira-kira margin berapa ini? Berapa persen? Ya dari Kalau margin itu sekitar 30%. 30% ya. Nah, mungkin kita bahas dulu sedikit. 30% ini sudah tadi saya lihat ada pegawai ya, biaya pegawai sudah masuk, biaya sewa lahan atau apa semua itu ya? Iya, udah termasuk. Udah pakan, semua operasional, terus pegawai udah semua. Baik, jadi 30% dalam 35 hari. Mungkin ada komentar dari Pak John Lee. Ya, saya kira itu normal ya. Dia mendapatkan keuntungan bersih 30% setelah semua biaya itu sudah dihitung, dan keuntungan untuk 30% itu saya kira sudah sangat bagus ya, sangat bagus. Apalagi kalau tadi sudah dikatakan mortalitasnya itu bisa ditekan sampai dengan 4%. Karena memang beternak ayam atau beternak itik itu mestinya kisarannya sekitar 5 sampai dengan 10% mortalitasnya sampai dengan panen. Tapi kalau bisa ditekan sampai 4%, betul-betul sudah sangat intensif dan profesional.
dan itu yang nanti akan memberi nilai untuk memberikan tambahan margin atau keuntungan yang lebih besar. Jadi intinya adalah memang harus menguasai aspek teknis beternak secara menyeluruh ya, dari aspek breeding, feeding maupun manajemen, sehingga resiko-resiko kerugian itu bisa ditekan sekecil mungkin, sehingga 30% tadi itu menjadi keuntungan bersih masih bisa ditingkatkan lebih daripada itu. Baik. Saya kira begitu. Baik, jadi komponen biaya terbesar tadi pakan ya, Bro Jordan ya? Iya betul, di pakan. Ya, kira-kira ada peluang atau ada usaha untuk menekan komponen itu sehingga marginnya bisa lebih besar lagi mungkin? Atau apa yang bisa dilakukan untuk margin ke 40 misalnya contohnya? Kalau untuk pakan ya mungkin kita bisa ganti dengan pakan alternatif, misalnya kayak ampas tahu kita campurkan pakai dedak segala macam itu. Tapi itu sesuai kebutuhan sih, sesuai si peternaknya sendiri gitu. Kalau saya ini karena udah ada kesepakatan untuk tersuplai dengan waktu yang udah disepakati bersama, jadi saya itu tetap pakai pakan pabrik itu sih. Gitu. Baik. Mungkin ada masukan dari Pak John Lee untuk bisa meningkatkan. Ini marginnya sudah cukup baik, tapi kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan kalau ingin meningkatkan margin? Salah satu yang bisa meningkatkan margin dari 30% menjadi 40%, barangkali yang bisa dilakukan adalah menembus segmentasi pasar yang lebih efisien. Misalnya, kalau dia bisa panen di umur 35 hari, kenapa tidak di 30 hari begitu? 30 hari tapi segmen pasar tertentu. Ada konsumen, ada rumah makan, ada restoran yang memang ingin sekali mendapatkan ayam yang gurih, yang muda ya, kemudian yang lesat itu tapi di umur-umur seperti itu. Nah, di umur 30 sampai 32 hari itu konsumsi pakan itu masih sangat normal dibandingkan kalau misalnya dia menahan itik itu sampai di atas 35 hari. Apalagi dikatakan tadi sampai 40 hari. Itu pakan sudah sangat banyak, kemudian konsumen juga tidak banyak. Jadi kalau menurut saya itu mau ditahan sampai 40 hari, kemudian hanya melayani sebagian kecil konsumen, padahal pakan yang kita keluarkan sudah sangat banyak, itu justru yang menjadi penyebab salah satu tidak efisien. Makanya harus menembus segmen pasar yang lebih rasional dengan mencoba untuk melempar produk itu lebih awal. Misalnya di umur 30, 31, 32 hari itu jauh lebih efisien. Dan marginnya akan meningkat di atas 30%. Baik. Saya kira begitu. Baik, mungkin pertanyaannya kepada Bro Jordan, ada nggak konsumen yang nyari di bawah 1,5 kilo? Ada. Ada juga ya? Memang betul yang dikatakan Pak John Lee, itu kita harus cari segmennya sendiri. Cuma memang ada perhitungannya sendiri dan ada flow-nya juga yang jauh lebih panjang. Kita tuh segmen pasar yang di situ itu kita emang udah harus potong sendiri segala macam. Jadi alur produksinya tuh jadi jauh lebih panjang gitu. Baik. Ketika Bro Jordan sudah melakukan ini beberapa tahun, mungkin bisa memberikan nasihat kepada siapapun yang menjadi pemirsa acara ini. Apa bagian-bagian apa yang harus diperhatikan? Yang paling kritikal terhadap beternak bebek ini? Ya, di peternakan bebek ini saran saya itu yang harus perhatikan ya, yang pertama itu manajemen kandangnya itu kita harus tetap punya ketelitian, terus ulet untuk tetap menjaga kebersihan kandang, itu yang paling utama. Terus ketersediaan pakan yang kita harus ngecek, jangan sampai udah pakannya itu udah berjamur atau segala macam. Pokoknya jangan sampai males lah gitu. Kita harus bangun pagi lebih awal untuk cek semuanya. Terus airnya juga itu nggak boleh sampai, biasa kan ada mati atau apa, itu kita harus pastikan itu tetap berjalan terus. Baik. Saya pengen tahu, waktu Bro Jordan memulai, itu sudah mencari alur distribusi pasarnya atau belum?
Eh, waktu itu udah ada yang saya udah cari dulu beberapa pengepul waktu itu. Saya tanya-tanya gimana kalau saya produksi gini-gini. Hmm. Akhirnya ya udah saya mulai, tapi di situ ya kebanyakan di awal-awal itu ya kita belajar dulu, itu yang materinya itu jangan kan 10% bisa sampai Ya, 30% yang hasilnya jadi rugi gitu. ya. Jadi Karena di awalnya dicoba tapi sudah tahu kira-kira ke pasarnya seperti apa ya. Jadi mungkin ya itu ya mungkin Pak Joni bisa tambahkan ini ya, kan banyak orang yang ingin berusaha, pengetahuan teknisnya diperbaiki atau diperdalam tapi nggak tahu pasarnya kemana. Kira-kira bagaimana nih saran Pak Joni? Ya, memang menjadi seorang pelaku bisnis ya dua syarat yang harus dia penuhi itu. Yang pertama adalah menguasai keterampilan teknis. Mas Jordan tadi dari keterampilan teknis sudah sangat menguasai. Mulai dari pemilihan bibit, kemudian pemberian pakan, sampai ke tata laksana pemeliharaan. Mulai dari manajemen kandangnya, kemudian liternya, kemudian pembersihan kandang. Itu sudah sangat luar biasa, sehingga salah satu indikator yang bisa kita katakan bahwa Mas Joran ini sudah sangat menguasai keterampilan teknis. Dia bisa menekan tingkat kematian yang sangat kecil dan bisa mengembangkan populasi sampai 6.000 ekor. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah dia juga harus memiliki keterampilan manajemen. Salah satunya adalah menghitung cash flow, ya, menghitung arus kas, berapa biaya yang dia butuhkan untuk semua komponen biaya, kemudian bagaimana dia menekan biaya, dan bagaimana dia menerobos pasar untuk mendapatkan segmen pasar lebih luas. Kemudian yang berikut adalah membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para pelanggan, terutama dalam menentukan harga. Sehingga memang kedua-duanya itu mendapatkan keuntungan. Yang satu konsumen puas ya dengan produk yang ditawarkan oleh Mas Jordan. Di satu sisi, Mas Jordan juga mendapatkan keuntungan yang layak. Jadi kedua-duanya menikmati kepuasan. Baik. Demikian. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang mengenai usaha milenial beternak bebek ya, bersama narasumber praktisi kita Jordan Fujio Tirada dan narasumber ahli kita Bapak John Lee Warren. Kita akan mengakhiri segera acara ini karena kita telah mendapatkan banyak insight dan masukan tadi. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan 1 atau 2 kalimat konklusi atau motivasi. Mungkin dari Pak Johnny dulu untuk para pemirsa kita. Ya, kepada para pemirsa terutama kelompok anak-anak muda ya, kelompok milenial ini, jangan pernah membuang waktu, tetapi raihlah peluang-peluang yang ada di depan kita, terutama peluang bisnis, seperti yang dilakukan oleh Mas Jordan. Orang yang tidak memiliki latar belakang untuk beternak itik, tetapi menjadi pengusaha itik yang sukses. Baik, tergantung kepada pemirsa. Baik, terima kasih Pak John Lee. Dari narasumber praktisi kita, Bro Jordan, ada konklusi atau motivasi kepada pemirsa kita malam ini? Ya, kalau dari saya terus belajar aja dan berusaha juga untuk open minded gitu. Harus berani gitu ngambil resiko untuk memulai usaha sendiri, karena itu juga kita malah membuka lapangan pekerjaan, terus meningkatkan perekonomian juga gitu. Baik, jadi ya terus belajar aja ya. Baik, terima kasih ya Bro Jordan ya. Berani mengambil resiko yang calculated risk ya, yang bisa dikalkulasi. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, demikian acara kita pada malam ini, episode ke-84, Usaha Milenial Beternak Bebek bersama Jordan Fujio Tirada dan narasumber ahli kita Bapak John Lee Warren. Sampai bertemu pada acara Kamu Bisa yang berikutnya.